Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang apa sebenarnya niat orang baru yang datang ke kehidupanmu ini. Dia mau menawarkan keseriusan dalam berhubungan dengan kamu, atau ini hanya modus atau ada sesuatu yang dia harapkan ya, sesuatu lainnya yang dia harapkan. Oke, aku akan tarik energi orang baru ini. Sebenarnya niat dia datang ke kamu itu sebenarnya apa? Mau serius kah? Atau hanya modus, punya niat tertentu? Oke, kalau aku lihat dia nganggep kamu sekarang itu lebih apa ya? Sekarang tuh lebih mencintai diri sendiri ya, merawat diri kamu. Mungkin di mata dia sekarang kamu cantik atau kamu stylenya dia gitu ya. Terus juga dilihat dia si orang baru ini nganggep kamu itu kamu orang yang penuh dengan kebahagiaan, hidupmu penuh dengan cinta. Apa ya? Kayak hidupmu penuh dengan kebebasan, lepas gitu loh, nggak ada kayak beban seperti itu. Dia melihat kamu kayak have fun, happy, sehingga energi positif kamu itu menarik dia gitu loh. Jadi kayak bukan kayak lagi, tapi memang ya dia ngerasa tertarik gitu dengan energi kamu yang penuh dengan kebahagiaan. Dia ngerasa kamu kayak hidupmu penuh dengan cinta seperti itu, dan kamu mencintai dirimu sendiri ya. Jadi energi positif kamu itulah yang membuat dia merasa tertarik gitu. Dan aku melihat di sini orang baru ini datang ke kamu memang ya karena tertarik. Kemudian aku lihat di sini dia saat ini sedang nunggu-nunggu pesan dari kamu. Mungkin terakhir kali dia kayak ngechat kamu, tapi sampai sekarang nggak kamu bales-bales. Mungkin kemarin sempet tuh chatan kalian ya, mungkin chatan baru say hello, perkenalan gitu, terus baru ngomong apa gitu, sampai sekarang belum kamu balas lagi. Nah gitu ya, dia kayak lagi nunggu-nunggu pesan dari kamu atau panggilan dari kamu, karena di sini dia ingin banyak bercerita, pengen banyak tahu tentang kamu, pengen ngobrol lebih banyak tentang kamu dan dia gitu loh. Ya kalau aku lihat di sini kayak masih baru banget ya. Baru ya perkenalan banget lah, basic awal-awal perkenalan gitu. Jadi dia lagi aktif-aktifnya, lagi semangat-semangatnya nih, pengen tahu lebih dalam tentang kamu, dan dia juga pengen ceritain tentang dia. Yang kayak gitulah ya. Terus aku lihat sebenarnya niat dia memang serius. Dia mau memiliki ngedate sama kamu. Dia pengen berkencan dengan kamu. Dia pengen memiliki suatu hubungan dengan kamu. Ya, mungkin bisa jadi kamu bertemu dengan dia ini lewat media sosial atau aplikasi online seperti itu ya. Jadi bukan bertemu secara fisik, enggak, tapi mungkin teman kamu ada akun kamu gitu ya, berteman dengan kamu di media sosial, terus dia nanya gitu, minta kenalan, maksudnya minta ya
minta cariin koneksi gitu ya, kenalan gitu, dikasihlah akun kamu atau nomor handphone kamu seperti itu. Intinya di sini aku lihat lewat dating apps atau lewat media sosial seperti itu ya. Jadi bukan dari dari fisik ketemu fisik, enggak. Aku lihat di sini. Dan memang niat dia memang mau cari pasangan, mau cari jodoh, mau cari ya pasangan, mau menjalin suatu hubungan, pengen ngedate gitu. Hanya saja aku melihat kayaknya entah ini memang kalian berdua atau salah satu dari kalian berdua itu kayak lagi butuh waktu untuk sembuh dari masa lalu. Bisa juga dia ini mungkin ya sempat juga habis ditinggalkan pasangannya ya, jadi dia juga lagi masa-masa kayak peralihan mau move on seperti itu. Jadi cari yang lain, cari yang orang baru gitu, atau dia ini baru sembuh dari masa lalunya dan kamu juga mungkin baru selesai berakhir hubungannya dengan seseorang sehingga saat ini lagi di masa-masa peralihan ya, mencoba untuk move on, mencoba untuk sembuh, atau mungkin saat ini ya baru sembuh dari masa lalu seperti itu ya. Aku lihat kayak masih ada yang butuh waktu untuk sembuh, untuk berprogres, untuk berprogres maju seperti itu ya. Aku lihat di sini bisa jadi kamu, bisa jadi dia, bisa jadi dari kedua belah pihak sama-sama ingin berprogres untuk move on dari masa lalu. Gitu ya. Oke. Ada coffee cups, berarti dia pengen loh ketemu sama kamu, bertemu dan berbincang-bincang, menikmati momen bersama, saling mengenal, saling lebih dekat ya. Ya kalau aku lihat di sini sih kayak perkenalan dulu sih ya, mendekatkan diri seperti friendship dulu gitu ya, kayak berteman dekat dulu kayak gitu, nggak langsung ucuk-ucuk ngajak berkomitmen, enggak ya. Dia memang niatnya mau ada suatu komitmen, tapi kayak perkenalan dulu, dekat dulu kayak gitu, intim dulu, nyaman dulu, nah kayak gitu ya. Dia pengen ketemu sama kamu, pengen ngobrol bareng agar lebih intim, lebih dekat, lebih lebih mendekatkan diri satu sama lain kayak gitu, paham ya? Chaser. Aku melihat di sini ada seseorang yang sebenarnya masih takut ditinggalkan. Bisa jadi dia ini kayak masih takut ditolak sama kamu sebenarnya. Ya. Dia ini sebenarnya masih takut ditolak sama kamu, atau bisa jadi kamu itu takut melangkah karena kamu takut nanti ceritanya akan sama seperti masa lalumu, kamu ditolak juga gitu ya. Jadi sebenarnya kalian berdua ini masih ada perasaan kayak takut hubungan ini tidak langgeng. Nah kalau dia takut kamu kayak menolak dia gitu, sebenarnya dia takut kamu tolak ya, dia takut kamu tolak, sehingga di sini aku lihat kayak dia ngejar-ngejar kamu banget loh. Aku lihat ada tingkat kodependensi. Nah, kalau ada kodependensi di sini ya, berarti nih orang ngejar-ngejar kamu banget karena dia takut ditolak sama kamu. Makanya wah, dia kejar-kejar banget kamu, tapi kamu yang cuek. Nah, itu karena kamu yang cuek inilah makanya dia takut. Waduh, jangan-jangan aku ditolak, jangan-jangan aku bukan style kamu seperti itu. Jadi ada rasa takut dia ya, takut kamu tolak. Karena orang ini juga mungkin pernah gagal dalam suatu hubungan. Wow, ada ketertarikan kok dari kalian berdua. Sebenarnya kamu juga tertarik sama dia. Nih, the lovers. The lovers itu juga artinya adalah soulmate ya, belahan jiwa. Mungkin kalian sudah mulai saling terkoneksi satu sama lain. Ya, masih sering sudah mulai terkoneksi, masih tiba-tiba kok kepikiran dia terus gitu ya. Tiba-tiba kok kayak pengen ngehubungin dia tapi kayak mungkin masih gengsi karena baru gitu. Tapi intinya aku lihat kalau the lovers ini kayak walaupun kalian saat ini komunikasi lagi terputus misalkan ya, dia kan di sini nunggu pesan dari kamu kan, nunggu kamu menghubungi dia kan, berarti kan komunikasi saat ini lagi nggak intim, lagi nggak intens gitu kan. Nah, the lovers ini kayak
memacu pikiran dan hati kalian itu untuk saling mengingat satu sama lain. Jadi dia kepikiran kamu, kamu kepikiran dia. Jadi tiba-tiba, aduh pengen deh kamu ya mungkin kamu, aduh pengen deh aku bales chat dia yang kemarin. Ini kan belum sempet aku bales nih ya. Pengen deh aku chat gitu. Ya jadi ada koneksi. Nah kalau the lovers ini biasanya sejauh apapun atau selama apapun jeda kalian tuh kayak ada tarikan gitu untuk bersama kembali gitu loh, terkoneksi kembali kayak gitu, karena memang ada ketertarikan. Bahkan kalau the lovers ini tuh kayak sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Jadi ini kayak ada perasaan yang mendalam satu sama lain di antara kalian, entah ini memang sudah ada rasa benih-benih cinta atau ini baru kayak ketertarikan secara fisik. Karena kalau the lovers nih kan, ini kan ada orang yang telanjang ya dok. Mau aku tunjukin tapi nanti kena itu lagi. Ini kan orang dua ini kan telanjang ya. Nah jadi ada gairah secara fisik ya, ada gairah secara seksual, fisik, nah seperti itu. Jadi mungkin di mata dia kamu cantik, di mata dia kamu menarik seperti itu, dan kamu pun melihat dia juga ngeliat dari fisiknya, oh keren juga nih orang kayak gitu ya. Ada gairah secara seksual juga memang gitu ya kalau aku lihat di sini. Three of Wands. Oh saat ini dia mikirin nih gimana ya biar hubungan kalian nih intim gitu loh. Terus gimana ya caranya biar kamu dan dia itu bisa melangkah ke fase hubungan yang lebih serius atau ke fase hubungan selanjutnya. Aku lihat di sini dia lagi kayak mikirin caranya gimana. Soalnya saat ini mungkin kamu kayak adet-adetan gitu loh komunikasinya sama dia ya, kayak kurang merespon atau kayak sok jual mahal lagian. Apalah sebutannya kayak gitu ya, pokoknya kayak lagi cuekin dia atau gimana ya, atau sok jual mahal atau tarik ulur, nah semacam itu ya. Dia saat ini mikirin gimana ya caranya, padahal di sini kayak dia udah sering ngebayangin loh kalau dia itu bisa sama kamu di masa depan. Ya dia sering ngebayangin kamu ini bisa sama kamu di masa depan, terus itu mau bekerja sama dengan kamu untuk mencapai tujuan-tujuan kalian bersama ke depannya. Terus itu juga aku lihat di sini ya dia pengen hidup bahagia berdua ya dengan kamu di masa depan, punya hubungan yang langgeng jangka panjang. Nah tapi di sini dia lagi mikirin gimana cara menjaga komunikasi di antara kalian agar lebih intim, lebih intens gitu loh. Jadi jangan kayak on off gini komunikasinya. Mungkin sudah 2 hari, 3 hari atau udah seminggu kalian nggak ada komunikasi. Soalnya di sini dia menunggu banget kabar dari kamu, menunggu banget pesan dari kamu atau telepon dari kamu loh di sini. Nunggu banget nih orang. Ya, aduh kamu lagi tarik ulur apa jual mahal atau memang lagi sibuk nih? Tapi masa iya sibuk terus gitu ya? Atau mungkin kamu masih ada trauma kali ya, trauma dari masa lalu itu kali ya. Belum sepenuhnya untuk bisa terbuka dengan orang baru kayak gitu. Ada King, Knight of Cup. Wow, apa nih ceritanya kok begini? Oke. Kemudian aku lihat di sini ada Wheel of Fortune. Nampaknya situasi kamu dengan dia saat ini, dengan orang baru ini kayak lagi berantakan ya, karena memang di sini aku lihat kayak masih ada seseorang yang takut untuk melangkah dengan hubungan ini. Jadi mungkin di awal-awal kayak welcome banget ya, tapi pas udah ngomongin tentang mulai ngomongin hal-hal yang lebih deep, lebih mendalam, lebih intim, lebih intens tuh tiba-tiba kayak ada yang melakukan suatu sentakan kayak kaget, takut. Nah seperti itu, kayak ada yang langsung takut untuk melangkah maju berdua kayak gitu loh, maju dengan dia. Bisa jadi di sini kamu mungkin kayak tiba-tiba pas tahu dia memang lagi cari jodoh gitu ya, mau dekat dengan kamu kayak takut, masih ada trauma kayaknya dari masa lalu ya gitu ya. Sehingga situasinya sekarang kayak mengalami pasang surut ya, dan saat ini dalam fase turun ya, kayak lagi itu tadi kamu mungkin lagi males bales chat dia, lagi nggak mau
berkomunikasi dengan dia seperti itu. Jadi saat ini kayak kan pasang surut ya, kalian kayak ada di masa surutnya hubungan gitu ya, padahal ini baru kenalan loh ya, kamu dengan dia baru kenalan, pada fase berkenalan doang gitu. Dan fase ini aku lihat memang ada yang merasa tidak nyaman, bisa jadi dari kedua belah pihak juga jadi ngerasanya nggak nyaman kayak gitu ya, karena dia lihat dia tadinya kamu kok welcome, pas dia mengutarakan niat aslinya dia ingin cari pasangan, di sini kamu langsung ciut, kamu kayak langsung menunjukkan menutup diri atau kayak menunjukkan nggak respect sama dia kayak gitu. Jadi dia pun merasa nggak nyaman, itu ya takut dia ditolak sama kamu. Nah, jadi cobalah sekarang untuk bisa memikirkan dan membuat keputusan yang adil ya. Kalau memang kamu belum siap, bilang sama dia gitu. Kalau misalkan kamu butuh waktu, ya bilang kayak gitu loh. Diomongin baik-baik, jadi pikirkan baik-baik dan buatlah keputusan yang adil seperti itu. Atau memang butuh waktu, bilang sama dia, kalau saya butuh jeda gitu, soalnya saya masih punya trauma, saya masih butuh untuk move on dulu, takutnya nanti aku menyakiti kamu, bla bla bla, seperti itu ya. Kalau memang kamu butuh jeda, butuh untuk sembuh dulu dari masa lalu, silakan, karena di sini toh aku lihat juga ada clock kan, kamu butuh untuk berprogres, maju, move on seperti itu. Karena aku lihat di sini sebelah pihak ada yang belum move on sepenuhnya. Ditambah lagi dengan Wheel of Fortune di sini. Berarti kan memang ya kamu belum sepenuhnya bisa menerima orang baru gitu. Nih, masih ada bayang-bayang mantan, masih sering kepikiran mantan, atau kamu masih sering bernostalgia, atau kamu masih belum sembuh dari masa lalu gitu. Atau bisa jadi kamu juga masih punya pengharapan untuk bisa balikan lagi sama mantan. Padahal notabene-nya di sini mantanmu itu sudah menyakiti kamu, sudah mengkhianati kamu, sudah memberikan luka, memberikan rasa tangis. Aku lihat di sini. Oke, hati-hati ya. Jadi ini bisa juga artinya tentang pengkhianatan loh. Kalau di sini kamu sudah welcome dengan orang baru, kamu sudah dekat dengan orang baru, tapi ternyata pikiran kamu masih melayang-layang ke mantan, masih bernostalgia ke mantan, berarti kamu menyakiti orang baru ini. Ini mungkin bukan sebutannya perselingkuhan, tapi ini pengkhianatan. Apa ya? Bukan pengkhianatan juga sih. Apa sih sebutannya? Aku lupa kosakatanya. Ya maaf ya, aku itu sering lupa sama kosakata. Ya pokoknya gitu deh. Ya kamu udah welcome sama orang baru. Jadi orang baru ini tuh udah kayak punya pengharapan gitu loh. Ya tapi kayak di PHP-in sama kamu karena kamu belum move on dengan masa lalumu. Kamu masih sering keingetan masa lalu di sini. Jadi hubungan kamu dengan orang baru ini seperti terhambat. Ya akibat dari kamu belum selesai gitu loh dengan masa lalu. Atau mungkin kamu masih trauma karena dari masa lalu ya, sehingga di sini kayak dia tersakiti orang baru ini ya, orang baru ini merasa tersakiti, kayak bukan dia satu-satunya yang kamu harapkan gitu loh, kayak dia ini hanya pelampiasan atau penghibur bagimu, jadi dia ngerasa kayak gitu loh ya, ngerasa kayak dikhianati lah ya, ngerasa ya terluka lah, pokoknya intinya terluka aku lihat di sini. Walaupun ini bukan perselingkuhan, tapi dia terluka ya, karena di sini dia berharap banget loh sama kamu ya, tapi kamunya yang masih belum selesai dengan masa lalu gitu. Walaupun itu hanya sekedar di otakmu saja, di pikiranmu saja ya gitu. Oke, Knight of Cups. Apakah kalian sudah saling memiliki janji atau perencanaan sesuatu di sini? Ya? Atau apa nih? Knight of Cups. Soalnya ada sesuatu janji, atau janji itu banyak ya. Nggak harus janji janji bertemu, enggak. Oh, mungkin gini. Bisa janji ini, teks dia kan sampai nunggu pesan dari kamu nih ya. Nah itu juga janji, itu yang dia tunggu. Nah sampai sekarang belum dia dapatkan nih dari kamu. Hati-hati ya, jangan sampai kamu nyakiti orang lain loh.
Terus itu juga aku melihat di sini dia ngerasa kayak ada orang lain gitu loh di kamu. Dia ngerasa kayak ada orang lain di sisi kamu. Terus itu juga aku lihat di sini ya dia terluka. Oke, Knight of Cups. Tapi hati-hati juga ya. Ini salah satu di antara kalian ada yang menyalahgunakan sesuatu. Entah itu menyalahgunakan keuangan, jabatan, apalagi narkoba gitu. Mungkin dia pakai narkoba atau dia melakukan penyalahgunaan jabatan atau dia korupsi. Hati-hati di sini. Entah ini dia atau kamu. Jadi kayak ada yang terlilit masalah di sini. Kalau misalkan ini energi kamu menyalahgunakan sesuatu, waduh. Ya, waduh sih ini kacau. Tapi kalau dia, hati-hati, jangan sampai kamu ikut-ikutan terlilit juga dengan masalah penyalahgunaan yang dia lakukan. Narkoba kah, korupsi kah, atau apa, jangan ya. Karena di sini aku lihat ada masalah yang cukup besar tentang penyalahgunaan itu. Ya, seperti itu. Entah ini energi kamu atau energi dia, situasikan aja. Kalau ini bukan energi kamu, enggak, aku baik-baik saja. Aku orang yang baik-baik di sini gitu ya. Cuman kerja, dapat duit, tidur, misalnya kayak gitu ya. Ya berarti kalau itu bukan kamu, berarti kemungkinan dia. Jadi hati-hati, walaupun nih orang niatnya baik ya, niatnya baik nih orang mau ngajak kamu ngedate, ngajak kamu berkencan. Tapi satu kartu ini yang membahayakan, aku lihat bahaya banget sih ya. Bisa juga dia ini mungkin orangnya juga tidak bisa dipegang janjinya. Orang ini bisa jadi orang yang tidak bisa dipegang janjinya. Jadi dia pernah janji-janji apa gitu, nggak pernah tuh terrealisasi. Jadi hati-hati. Terus juga hati-hati juga atas indikasi kemungkinan kedepannya mungkin dia bisa juga selingkuh ya. Bisa juga selingkuh, so hati-hati ya. Pokoknya kalau udah Knight of Cups ini aku khawatir banget ceritanya ya, kacau balau soalnya. Ya seperti itulah ya. Jadi niat orang baru ini datang ke kamu seperti itu. Tapi karena ini kartunya ke-6 ya, kemungkinan belum terjadi penyalahgunaan kah ya, penyalahgunaan atau masalah yang membelit dia atau janji-janji yang dia utarakan mungkin belum, karena dia kan orang baru ya, jadi mungkin belum pernah janji-janji sama kamu, belum juga ada yang terrealisasi ya. Karena ini kalau kartu 6 tuh biasanya ekspektasi ke depannya, kemungkinan ke depannya seperti itu. Jadi hati-hati. Oke, aku rasa cukup ya. Nah, bisa jadi juga Three of Swords ini ternyata dia juga ada pilihan lain loh ya. Hati-hati juga, dia ternyata bisa jadi ada pilihan lain juga. Jadi dianalisa lagi sama orang baru ini, apakah dia memang benar-benar single. Kalau memang benar-benar cuman kamu doang yang dia incar, berarti ini pengkhianatannya karena dari pikiran kamu ya. Tapi kalau misalkan dia ada yang lain, ya udah Three of Swords, berarti dia punya yang lain juga gitu ya. Oke, baik-baiklah dianalisa. Ini keputusannya ada di kamu aja deh, gitu ya. Kalau aku lihat juga kamu kan belum siap untuk buka hati dengan orang baru, gitu. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Gemini. Ya, ini Shio yang berhubungan dengan kamu dan dia, orang baru. Ya, disituasikan aja. Kalau misalkan kamu nggak tahu tuh sionya apa gitu ya, dianya karena kan orang baru. Oke, kalau begitu bisa jadi sionya kamu ya. Jadi nggak usah dibuat ribut. Ada anjing, kelinci, ayam, kuda, macan, babi, naga, ular, dan kambing. Kemudian bulannya yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Januari, Juni, Juli, Februari,
September, Desember, Agustus, Mei, November, dan Maret. Kemudian angka di sini yang berhubungan dengan kamu atau dia. 18, 26, 16, 29, 2, 4, 15, 20, 11, 17, 7, 10, 12, 25, 30, 24, 23. Oke, kemudian alfabetnya yang berhubungan dengan kamu dan dia. Kasihkan aja ya. N, Q, V, T, H, K, C, M, U, A, P, J, Y, W, D, R, I, O, S, Z, G, L, X, E, F, R. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua. Dan bye-bye.